Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum Elektronika Lanjut akan menjelaskan hasil pembuatan alat power supply DC variabel. Anggota kelompok 3 beranggotakan yang pertama saya sendiri, Muhammad Arfa Fikriasra Deva, lalu Yonatan Trihandiko, lalu Dia Ulhaq Khaira Asjamil, lalu Gilang Muhammad Farhan, dan yang terakhir Atala Indrasta. Baik, sebelum kita membahas alat dan bahan dan cara kerja dari alat power supply DC variabel, alangkah baiknya kita mengenal apa itu power supply DC variabel. Satu daya DC variabel atau power supply merupakan suatu rangkaian elektronik yang mengubah arus listrik bolak-balik menjadi arus listrik searah dengan memberikan tegangan input yang dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Secara umum, prinsip rangkaian satu daya variabel terdiri atas komponen utama, yaitu transformator, dioda, kondensator, dan adjustable voltage regulator LM317. Diperlukan juga beberapa komponen pendukung antara lain saklar, sekring, lampu indikator, print circuit board atau PCB, dan kabel penghubung. Voltage regulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk meregulasi atau memberi batasan voltage output yang menghasilkan dari suatu sumber voltage input. Voltage regulator juga dibagi menjadi dua, yaitu fixed voltage regulator dan adjustable voltage regulator. Fixed voltage regulator adalah rangkaian regulator yang besar tegangan output sudah steady atau tidak akan bisa diubah dengan kebutuhan. Lalu, sedangkan adjustable voltage regulator adalah rangkaian regulator yang besar tegangan outputnya bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Dengan contoh menggunakan berupa komponen elektronika LM317. Baik, perkenalkan nama saya Dia Ulhaq Khaira Asjamil. Kali ini saya akan menjelaskan komponen yang digunakan dalam power supply DC variable. Di sini terdapat komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utama antara lain yaitu transformator. Transformator merupakan satu komponen elektronika statis yang mentransfer energi listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian lain melalui proses induksi elektromagnetik tanpa mempengaruhi daya listrik total. Lalu dioda. Dioda merupakan suatu komponen elektronik aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor, di mana terdapat dua elektroda, yaitu anoda sebagai kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif, dan mempunyai fungsi untuk mengantarkan arus listrik bolak-balik menjadi arus listrik searah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Selanjutnya, kapasitor atau kondensator. Kapasitor merupakan komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dan memiliki sifat melewatkan arus AC dan menghambat arus DC. Lalu ada komponen pendukung. Yang pertama ada saklar. Saklar merupakan suatu komponen elektronika yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan arus listrik. Lalu yang kedua ada sekring atau fuse. Sekring merupakan suatu komponen elektronika dengan fungsi sebagai pengaman dalam rangkaian elektronika yang terdiri dari sebuah kawat halus pendek yang akan meleleh atau putus jika dialiri oleh arus listrik yang berlebihan atau terjadi arus pendek dalam sebuah peralatan elektronika. Lalu yang ketiga ada lampu indikator. Lampu indikator merupakan suatu komponen elektronika yang berfungsi sebagai penanda atau pemberi keterangan. Lalu yang keempat ada printed circuit board atau PCB, di mana PCB merupakan papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. Lalu yang kelima ada kabel penghubung. Kabel penghubung merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan antar setiap komponen-komponen elektronika. Saya Atala Indrasta akan melanjutkan penjelasan alat dan bahan yang akan digunakan pada rangkaian power supply DC variable. Bahan-bahan yang digunakan itu ada 17. Yang pertama itu ada papan PCB, yang kedua kabel penghubung,
Nah, kita di kabel penghubung menggunakan secukupnya. Terus yang ketiga ada LM317, itu adalah IC yang digunakan pada rangkaian ini. Yang keempat ada dioda 1N4007. Yang kelima ada dioda 3 ampere, kapasitor 22 mikrofarad. Terus yang ketujuh ada kapasitor 0,33 mikrofarad. Sama yang kedelapan ada kapasitor 2200 mikrofarad. Yang kesembilan ada kapasitor 10 mikrofarad. Yang ke-10 ada resistor 1K atau 1000 ohm. Yang ke-11 itu ada resistor 10.000 ohm. Yang ke-12 itu ada resistor 20 ohm. 13 ada Arduino Uno. Yang ke-14 ada 7 segmen 4 digit. Yang ke-15 transformator 1 ampere. Yang ke-16 steker. Dan yang terakhir ada box sebesar kali 6. Nah, alat yang digunakan pada percobaan ini itu ada bor PCB, terus ada larutan ferriklorid. Nah, yang ketiga ada solder, yang keempat gunting, ke-5 voltmeter, yang ke-6 kabel port Arduino, dan ke-7 laptop. Berikut adalah gambar alat dan bahan yang digunakan pada rangkaian ini. Baik, saya Gilang Muhammad Farhan. Di sini akan menjelaskan mengenai skema dan simulasi dari power supply DC variable menggunakan Proteus. Pada Proteus sendiri ada beberapa bagian dari power supply DC variable. Yang pertama ada bagian power supply dan penyearah. Yang bagian kedua di sini adalah bagian voltage regulator adjustable menggunakan LM317. Selanjutnya, setelah rangkaian ini ada lagi rangkaian Arduino Uno yang kita gunakan sebagai driver untuk menampilkan besar tegangan pada 4 digit 7 segmen. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir 4 digit 7 segmen untuk menampilkan hasil dari pengukuran. Baik, kita simulasi. Nah, sudah terlihat. Di sini juga saya berikan satu voltmeter kecil dari sistem. Bisa dilihat bahwa saat kita mengubah resistansi dari potensiometer, maka tegangan yang terukur juga akan menambah atau menaik. Baik, saya Yonatan Triandiko akan menjelaskan bagaimana alat yang kita buat sudah bernampak fisiknya. Ini merupakan box dari power supply DC variabelnya. Kita lihat di sini ada rangkaian pertama dari power supply-nya. Di sini ada trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 220 menjadi sumber tegangan DC, dan juga Arduino-nya untuk menampilkan tegangannya pada 7 segmen. Baik, kita tutup. Nah, Arduino-nya membutuhkan sumber tegangan 5 volt. Nah, maka dari itu kita hubungkan sumber 5 volt ke port USB dari Arduino Uno. Setelah terhubung, selanjutnya kita hubungkan sumber 220 volt. Setelah terhubung sumber tegangan 220 volt, di sini terlihat tampak tegangan 15 volt. Kita putar pada potensionya. Potensio di sini tadi 15 volt adalah tegangan terbesar atau tertinggi. Sekarang tegangan terkecilnya yaitu ada 1 volt. Jika kita putar lagi, maka tegangan akan berturut-turut menambah tinggi sampai tingkat tegangan tertinggi yaitu 15 volt.